IGP Angkatan 6 dari Kabupaten Lebong dan mengajar di SD Negeri 22 Lebong. Dan di sebelah saya adalah Ibu Zauna Rahayu yang merupakan rekan sejawat atau guru yang berada di SD Negeri 22 Lebong. Baik, yang saya hormati Ibu Fasilitator Ibu Betty Deliana Tambun, dan yang saya hormati Bapak Pengajar Praktik Pak Heti Kurniadi, dan yang saya hormati rekan sejawat saya yaitu Ibu Zauna. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan tahapan kegiatan dalam melakukan aksi nyata 2.3 yaitu kucing. Pada kesempatan ini saya akan melakukan terlebih dahulu kegiatan pra-observasi dalam melakukan supervisi akademik. Baik, apa kabar Ibu Zauna? Alhamdulillah. Alhamdulillah juga Bu, sehat. Jika Bu Zauna sehat, tentunya saya sangat senang mendengarnya, dan saya juga selalu mendoakan Ibu Zauna dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa melaksanakan aktivitas rutinitas dalam kegiatan kita sehari-hari, tentunya sebagai guru Bu ya. Baik, Ibu Zauna, di sini kita berbincang santai saja Bu ya. Jadi dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa besok saya akan melakukan supervisi akademis. Ya, supervisi akademik. Dalam kegiatan ini merupakan kegiatan pra-observasi Bu, yang mana saya ingin mengetahui sejauh mana persiapan dan rencana yang akan Ibu Zauna lakukan terhadap kegiatan pembelajaran besok Bu ya. Ya, jadi itu tujuan supervisi ini. Nantinya saya berharap saya bisa mengetahui, dan Ibu tentunya khususnya Ibu Zauna juga mengetahui bagian-bagian mana yang menjadi kekuatan atau potensi yang dimiliki Ibu Zauna dalam mengajar, membimbing, dan menyampaikan informasi serta materi kepada anak-anak. Jadi tujuan supervisinya yaitu supaya nanti bisa refleksi lah Bu ya, refleksi mana yang sudah menjadi praktik baik, apa yang kurang, apa yang perlu ditingkatkan. Jadi itu Bu ya. Jadi besok pagi Bu ya, Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran. Boleh saya melakukan supervisi itu besok? Oh boleh, tentu saja boleh Pak. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Jika memang Ibu berkenan saya untuk melakukan supervisi dikasih Bu ya, atau yang hal observasi lah istilahnya Bu ya, pengamatan. Jadi nih saya mau tanya nih Bu ya, besoknya saya melakukan observasi di kelas Ibu. Apa kira-kira yang Ibu Zauna harapkan dengan adanya kehadiran saya dalam melakukan observasi besok yang Ibu harapkan? Yang saya harapkan itu dalam saya menyampaikan materi, semoga nanti jika penyampaian materi saya salah atau metode yang saya gunakan itu salah, mohon untuk dikoreksi dan untuk kedepannya bisa diperbaiki metodenya, kemudian cara saya menyampaikan, apa yang kurang. Ya. Jadi intinya mengetahui sejauh mana Bu ya, dan tingkat dalam Ibu memberikan materi kepada anak apa sudah pas atau bagaimana yang kurang Bu ya. Kita besok belajar bersama-sama Bu. Nanti ya saya juga akan menyampaikan pengamatan saya, apa yang saya amati besok. Misalnya ya benar-benar apa yang saya amati ya datanya tentunya objektif besok Bu ya. Jadi kita mengetahui, oh inilah kelebihan kita, kekurangan kita yang perlu dipertahankan Bu. Kalau boleh tahu besok itu Bu di jam pertama ya? Iya, itu di jam pertama. Materi apa tuh Bu? Mata pelajaran apa yang besok itu tema. Kalau nggak salah biasanya tema 5 ya? Ya, tema 5 tentang ekosistem. Tentang ekosistem. Iya. Jadi tema 5 tentang ekosistem, khususnya di spesifik di bagian apa itu Bu, ekosistem? Ekosistem Yang dari iya, jaring makanannya, kemudian ekosistem sawah. Jadi kaitannya yang paling spesifiknya di bagian jaring-jaring makanan. Iya, jaring-jaring misalnya makanan. Di ekosistem jaring-jaring makanannya apa saja. Iya. Jadi itu tema Bu ya, biasanya berbeda dengan materi lain Bu ya. Iya. Saya tertarik itu Bu dengan materi itu, sepertinya seru itu.
muatan pelajarannya IPA Bu ya. Iya, Kalau IPA. kalau ekosistem. Oke, sejauh ini besok kan Ibu sudah mau melakukan pembelajaran nih. Pembelajaran kepada siswa tentang materi yang sudah Ibu rencanakan di jam pertama. Nah, kalau boleh tahu sejauh ini sampai saat ini dulu apa saja yang sudah Ibu persiapkan itu? Yang sudah saya siapkan itu tentunya FPP ya, kalau kita mengajar FPP Iya, cara pelaksanaan pembelajaran ya. statusnya, kemudian media yang saya Media. gunakan. Media yang saya gunakan itu media elektronik, kemudian saya menggunakan PPT. Oh iya iya. Ya, PowerPoint. Media PowerPoint Bu ya. Di PowerPoint itu nanti di situ berisi apa saja Bu? Apakah hanya tulisan ataukah gambar atau ada video juga? Gimana gambarannya secara umum aja lah Bu? Di PPT itu tentunya ada materi yang saya sampaikan, poin-poinnya saja Poin-poinnya yang mana saja. yang disampaikan, kemudian ada juga gambar mengamati. Terus nanti yang terakhir itu ada videonya. Sebenarnya sudah bagus itu Bu. Untuk media Ibu mengajarkan sudah lengkap, ada materi, poin-poinnya, gambar, video, itu sudah sangat menarik. Jadi kalau boleh saya tahu, Ibu kan tadi membuat media itu tadi ya, kalau menurut saya sudah menarik. Nah, apa sih yang membuat Ibu mengajar, membuat materi media itu menarik mungkin? Apa berangkat dari latar belakang atau berangkat dari permasalahan yang dihadapi siswa, atau memang karena Ibu lebih nyaman aja ngajar pakai itu? Berangkat dari mana itu? Dengan menggunakan media elektronik contohnya PPT itu penyampaiannya lebih cepat, lebih baik lagi gitu kalau menggunakan PPT. Kemudian anak-anak kan kalau saya menggunakan terlalu banyak metode ceramah, di sana nanti anak-anak cepat bosan, apalagi di IPA kan tentang ekosistem. Kalau tidak melihat gambar, mengamati atau video, nanti anak-anak itu susah pemahamannya, bagaimana jari-jari makanannya, kemudian apa itu rantai makanannya, kemudian bagaimana ekosistem yang terjadi di sana, apa namanya masalah-masalah yang dihadapi, untuk masalah yang dihadapi mengenai perubahan ekosistem. Lebih kalau kita memberikan gambar video itu lebih jelas, karena lebih mudah dalam mengelola informasi yang disampaikan oleh kita ya. Oke, jadi berarti dari istilahnya Ibu membuat media itu berangkat dari karena keadaan siswa yang selama ini pembelajaran, jadi kalau ceramah terus membosankan. Kemudian Ibu memasukkan metode strategi menggunakan media-media yang baik. Kemudian berangkat juga dari karena keinginan Ibu supaya tujuan pembelajaran itu tercapai Bu ya. Jadi kalau boleh tahu Ibu itu sudah tadi Ibu bilang kalau selama ini kalau anak tuh belajar secara ceramah terus itu kan bosan ya. Jadi besok itu urutan atau langkah pembelajaran itu secara umumnya gimana Bu? Secara singkatnya. Kalau urutan pembelajarannya itu pasti doa ya, absensi, kemudian mengaitkan pembelajarannya kemarin dengan sekarang, persepsi istilahnya Bu ya. Iya. Terus baru menyampaikan materi lewat PPT tadi. Terus ada juga diskusi. Ada diskusi. Jadi memang istilahnya nanti anak mencari informasi melalui diskusi, kolaborasi nanti Bu ya, kelompok kecil. Kemudian di situ juga nanti intinya membangun siswa itu melatih kepemimpinan. Iya. Jadi diskusi itu kan tentunya harus ada yang jadi pemikiran kelompok, kemudian melatih anak untuk berkolaborasi. Jadi semua berangkat dari pengalaman semua ini Bu ya. Mudah-mudahan semakin ke depan semakin lebih baik terus pembelajaran itu ya. Jadi kalau saya simpulkan ini Bu ya, dari apa yang Ibu Zauna sampaikan tadi, saya sepertinya melakukan supervisi besok ini mau berteknis oke semua ini. Tapi tentunya besok saya dalam melakukan observasi pengamatan sesuai dengan kenyataan yang direncanakan dengan kenyataan yang dilaksanakan itu Bu ya. Saya juga bersifat objektif besok. Jadi bila mana ada rencana Ibu Zauna seperti di langkah-langkah pembelajaran sudah tersusun sistematis,
pada pelaksanaannya ada yang belum terlaksana, tentunya menjadi koreksi kita bersama ya, bagaimana supaya mudah-mudahan ya saya berharap tentunya besok semua rencana di tahapan kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu Zauna susun sistematis itu berjalan sesuai dengan rencana. Oke Bu, jadi menurut Ibu Zauna nih kan tadi sudah saya simpulkan untuk kegiatan besok ya. Dari diri pribadi Ibu Zauna dan siswa ini dua nih, oleh Ibu Zauna dan oleh siswa itu apa yang menurut Ibu Zauna masih kurang? Dari Ibu Zauna dulu kira-kira apa yang masih kurang? Kalau dari saya itu Ya. pemahaman saya. Pemahaman. Soalnya saya Baru setahun ya. terjun di dalam dunia Iya, iya, pendidikan iya. kan, jadi materi kuliah dan apa yang saya terapkan itu masih kurang. Kemudian kalau dari siswanya itu ya seperti yang saya katakan tadi, kekurangannya siswa itu susah untuk fokus. Kalau tidak menggunakan media nggak akan fokus siswanya, malahan nanti dia ngobrol di belakang atau akhirnya perhatiannya itu lebih enak memandang ke arah lain daripada ke saya. Makanya saya membuatkan media seperti itu, nanti kan anak-anak oh gambar ini tuh nanti diamati bersama-sama. Jadi kalau Ibu Zauna merasa istilahnya ya bukan kurang pemahaman tapi masih baru atau baru pengalamannya seperti itu ya. Kalau sebenarnya kalau seperti Ibu Zauna masih muda, energik dan pintar itu ya kalau materi ya mudah saja, cuman memang berangkat lagi dari pengalaman sehingga kita menemukan namanya anak-anak itu kan Bu bersifat unik, dia memiliki karakter masing-masing. Jadi ketika si A dan si B itu tidak bisa kita perlakukan yang sama, dia berbeda-beda. Dari pengalaman kita mengajar nanti kita akan menemukan sendiri bagaimana teori strategi yang tepat untuk mencukupi kebutuhan Anda. Dan saya yakin Ibu Zauna ini merupakan salah satu guru yang memiliki kinerja bagus lah. Kemudian dan saya yakin juga apa yang Ibu Zauna harapkan ke depan itu terwujud. Karena saya juga melihat Ibu Zauna ini orang semangat ini. Jadi tadi sudah ada, jadi anak kurang fokus Bu ya. Anak kurang fokus memang ya, tentunya anak apalagi setelah jam istirahat itu biasanya. Yang pertama istirahat masuk lagi. Nah, anak-anak untuk fokus lagi itu memang agak susah. Makanya biasanya itu Bu ya, untuk memfokuskan anak itu kita berikan seperti ice breaking ya. Pernah Ibu Zauna Ice breaking itu kita berikan, tapi nanti setelah ice breaking itu nanti kembali lagi nggak fokus kembali lagi. lagi. Anak-anak tuh kalau sudah diajak ice breaking apalagi permainan udah fokusnya ke permainan. Nanti dia maunya permainan tuh. Ya kembali ke karakter anak, memang dia anak-anak memang hobi bermain. Hobi bermain. Ya, jadi kalau dia diajak bermain, memang dia karakternya bermain ya dia makin suka. Jadi memang seperti pembelajar bermain dimasukkan di dalam pembelajaran itu memang lebih bagus malahan sesuai dengan istilahnya karakter anak itu Bu. Nah jadi di ujung percakapan kita ini ya, Ibu Zauna mengetahui menurut Ibu Zauna apa yang masih kurang dari Ibu Zauna. Bagian dari refleksi lah itu kan. Kira-kira dengan adanya supervisi besok, observasi yang saya lakukan besok, dan tentunya nanti ada juga itu Bu pasca observasi kita berbicara lagi nih. Ya, jadi besok kita saya melakukan observasi di kelas Ibu mengajar. Setelah itu besok kita ada kegiatan mengobrol santai lagi, yaitu kegiatan pasca observasi itu Bu. Nah jadi kira-kira bantuan apa sih yang ingin Ibu Zauna atau yang Ibu Zauna harapkan dalam kegiatan pengembangan diri Ibu Zauna itu bantuan yang seperti apa supaya Ibu Zauna bisa lebih mengembangkan kemampuan Ibu Zauna? Metode pembelajaran. Metode pembelajaran Itu ya. ya saya. Karena saya kebetulan merasa kurang di dalam metode pembelajaran. Oke, Bu Zauna kalau berhubungan dengan metode kebetulan saya di rumah itu ada buku mengenai kumpulan buku metode, model dan pendekatan dalam pembelajaran yang inovatif. Pembelajaran itu di situ ada pendekatan, kemudian pendekatan model, metode itu ada semua Bu. Nanti besok saya bawalah ya.
Boleh. Jadi bisa saya pinjamkan ke ibu. Jadi untuk hal yang sekarang kan sudah terencana nih RPP-nya. Jadi boleh untuk kegiatan selanjutnya Ibu Zauna lihat dari pendekatan dan model yang sesuai, yang tepat sesuai dengan materi. Ya? Iya. Oke. Baik, mungkin itu saja Ibu Zauna kegiatan kita dalam mengawali kegiatan supervisi akademis yang akan saya lakukan besok. Ini merupakan kegiatan pra-observasi di mana saya sudah mengetahui nih bayangan-bayangan apa yang akan Ibu Zauna lakukan besok. Oke, Bu Zauna, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Kemudian sampai jumpa besok. Semoga sukses. Terima kasih Bu Amin. Zauna. Terima kasih, Pak. Baik, semuanya kemarin kita sudah mempelajari mengenai ekosistem dua. Apa yang kalian ingat kemarin tentang ekosistem ini? Ayo, apa itu ekosistem? Apa? Iya, apa tadi? Coba. Jawab pelan-pelan. Iya, hubungan antara benda hidup dan benda tak hidup. Ada pendapat lain? Ayo, apa itu ekosistem? Kemarin sudah kita bahas. Ada yang ingat? Tadi temannya udah bilang hubungan antara benda hidup dan tak hidup. Terus, apa lagi itu ekosistem? Lupa? Oke, ekosistem itu hubungan antara benda hidup dan tak hidup dalam satu lingkungan yang saling berhubungan. Paham semuanya? Oke, baik. Sekarang kita mempelajari tentang keseimbangan ekosistem. Oke, apa sih tujuan kita mempelajari itu? Nah, dengan mengamati pertama nih, dengan mengamati teks cerita dan fiksi pada slide PowerPoint yang disajikan, peserta ini mampu membuat beberapa pertanyaan dengan menggunakan kata-katanya yang berbeda. Kemudian tujuan selanjutnya itu kita nanti akan mengamati video kerusakan alam, kemudian kalian dapat menyimpulkan pengaruh terhadap jaring-jaring makanan dengan tepat. Kemudian mengamati perubahan yang terjadi di sekeliling. Nanti
Selanjutnya sekarang kita coba amati gambar berikut. Sebelumnya ada yang ditanyakan tadi tentang kalimatnya itu? Paham?
dibuat ekosistem sawahnya itu banyak tikus berdatangan. Kalau tikus ada di sana, otomatis ularnya juga ikut banyak. Kalau di sana ada ular banyak, otomatis elang akan mencari di sana tuh makanannya menumpuk. Paham sampai sini? Oke, selanjutnya ada rantai makanan. Sebagai bagian jaring makanan pada sebuah ekosistem tidak akan terputus selama semua bagian dari rantai tersebut tetap berperan. Ingat, kalau rantai-rantai tersebut tetap berperan. Jadi rantai makanan itu rangkaian yang makan dan dimakan. Kalau yang dimakannya itu hilang, maka nanti akan berpengaruh ke yang makan, iya kan? Nah, karena ada beberapa faktor, penyusun rantai makanan lain akan terganggu. Jika tidak ada padi, seperti yang dijelaskan tadi tuh, tikus sawah akan kelaparan. Kalau tikus sawah kelaparan, tikus sawah itu nggak akan selalu berada di sawah dia. Dia akan memaksa atau mencari makanan lain. Apa makanannya? Tikus kan pemakan segalanya. Makanya dia mendatangi warga atau rumah-rumah warga. Kalau musim menanam sekarang ini pasti tikus-tikus itu berada di sawah. Kalau musim kolam nggak ada lagi tikusnya di sawah, tikusnya sudah kembali ke daratan, ke rumah-rumah warga. Karena nggak ada makanan, pasti nggak ada di sana. Oke, ada yang ditanya nggak dari situ? Hai. Ya udah, karena nggak ada yang mau ditanyakan, coba deh kita perhatikan video itu. Simak videonya. Hai. Oke, tugasnya itu kita membuat kalimat pertanyaan. Ingatkan kalimat pertanyaan yang sudah dijelaskan itu? Silakan kalian buat kalimat pertanyaan yang berhubungan dengan ekosistem. Mau itu jaring-jaring makanannya atau tentang rantai makanannya. Silakan dibuat. Oke, sudah semuanya?
Apa yang dimakan tikus jika padi tidak ada? Oke, apa yang dimakan tikus jika padi tidak ada di sawah? Iya, tikus akan datang ke pemukiman warga karena ada makanan di sana. Iya kan? Iya. Mengapa ular masuk ke pemukiman warga? Nah, mengapa ular masuk ke pemukiman warga? Iya, yang pertama karena nggak ada tikus. Kemudian biasanya habitatnya diganggu. Jadi kalau ular masuk ke pemukiman warga itu dua faktornya. Kalau nggak dia cari makan, ya habitatnya yang diganggu, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat kembali. Baik, karena semuanya sudah dilakukan mulai dari berdiskusi. Nah, sekarang ada yang bisa menyimpulkan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Namanya siapa? Oke, Azam. Silakan Azam. Azam, apa yang kita pelajari hari ini? Azam? Berdiri saja. Enggak, teman-teman ya. Dengar Azam. Pertama, jadi lanjut ke kesimpulannya. Oh iya. Jadi faktor yang mempengaruhi ekosistem. Oke, bagus. Tepuk tangan Azam. Baik, sekarang buka buku MNI-nya, kerjakan tugasnya. Oke, MNI pembelajaran pertama. Silakan dikerjakan. Sudah belum tugasnya? Kalau belum, berhubung sekarang ini kita udah masuk waktu istirahat, silakan istirahat dulu. Nanti ketika bel, dilanjutkan lagi, kemudian kumpul tugasnya sama ibu. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Fasilitator, Ibu Betty Jelana Tambun. Yang saya hormati Bapak Happy Kurniadi selaku pengajar praktik, dan yang saya hormati Ibu Zauna Rahayu sebagai rekan sejawat atau guru yang sudah saya lakukan supervisi akademis. Baik, pada kesempatan ini merupakan salah satu kegiatan tahapan supervisi akademis, yang mana kegiatan yang dilakukan setelah observasi yaitu kegiatan pasca observasi. Yang mana pada kegiatan ini nantinya saya sebagai coach atau sebagai CGP akan melakukan coaching kepada Ibu Zauna atau sebagai coaching, dan akan diobservasi langsung oleh Bapak Happy Kurniadi sebagai pengajar praktik. Baik, sebelumnya saya minta izin pada Pak Happy untuk melanjutkan kegiatan supervisi kegiatan pasca observasi ini. Bisa kita mulai, Ibu Zauna? Selamat siang Ibu Zauna, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, jika Ibu Zauna dalam keadaan sehat dan baik ya Ibu Zauna. Baik Ibu Zauna, kita kemarin sudah melakukan beberapa kegiatan mulai dari kegiatan pra-observasi, kemudian kegiatan observasi yang kita lakukan, yang saya lakukan tadi di saat pembelajaran Ibu Zauna tadi ya. Ini kegiatan. Jadi Ibu Zauna, sebelumnya nih, saya sebelum kita dalam kegiatan selanjutnya mau nanya dulu nih, perasaan Ibu Zauna biasanya kan mengajar tanpa ada orang yang menilai dalam kelas ya. Nah, kebetulan dengan adanya supervisi akademis ini ada tidak perbedaan, kemudian gimana perasaan Ibu Zauna ketika saya ada di kelas ini?
perasaan di dalam kelas tadi Iya. tegang ya, soalnya kan kalau ngajar biasanya nggak dilihat, cuma anak aja. Tapi kan tadi itu dilihat oleh bapak kan, Iya. jadi lumayan tegang gitu kan. Tapi ini bukan kegiatan yang pertama Bu ya. Sebelumnya kan Bapak kepala sekolah juga pernah Iya, melakukan seperti iya, itu. Hal yang wajar Bu, saya juga ya masih juga mengalami takut salah atau gimana Bu ya ketika dilakukan supervisi. Baik Ibu Zauna, ini merupakan kegiatan pasca observasi yang kita ketahui bersama. Jadi di sini kita akan membahas, berbicara santai, ngobrol santai mengenai apa saja hal-hal yang sudah terjadi di dalam pembelajaran yang dilakukan Ibu Zauna tadi di kelas Bu ya. Jadi tujuannya dalam kegiatan percakapan kita pada kesempatan ini, tujuannya nanti bahwa kita pada intinya bisa mengembangkan potensi atau kekuatan yang kita miliki. Nah itu pada umumnya. Sekarang saya meminta sebelum mulai percakapan ini, tujuannya nanti dengan adanya percakapan ini nih, Ibu Zauna maunya seperti apa? Dengan tujuan Ya, kedepannya lah. kedepannya ya pasti memberikan motivasi lah ya, terus apa namanya kekurangan dalam mengajar, Ya. terus kesesuaian metode dengan apa namanya materi tersebut, apalagi medianya sesuai tidak medianya dengan secara kedepannya. Jadi dari pembelajaran tadi Bu Zauna menginginkan bagaimana nih metode strategi yang pas untuk Iya. depannya, ya media yang tepat. Media yang Media itu tepat. sebenarnya media semua bagus, tinggal lagi yang mana yang tepat atau tidak gitu Bu ya. Baik, itu tujuan yang ingin kita dapatkan dalam kegiatan ini. Kemudian memberikan motivasi lebih kepada anak untuk belajar Bu ya. Oke Bu, kita sekarang melakukan identifikasi bersama-sama nih. Saya juga sudah melakukan penilaian nih, observasi yang saya lakukan. Ini tadi bisa nggak Ibu menyampaikan tahap-tahap kegiatan apa saja di dalam pembelajaran tadi? Tahap-tahapnya Iya. diawali pasti dengan doa, kemudian resepsi, terus ada apa namanya mengaitkan pembelajaran kemarin Iya, dengan resepsi ya. resepsinya, terus penjelasan materi dan juga ada video pembelajaran mengamati apa namanya mengamati gambar, kemudian ada video pembelajaran yang juga videonya juga. Jadi sama Bu, yang saya amati juga apa yang disampaikan tadi semua sudah muncul, baik dari doa, presensi, resepsi, tujuan, kemudian juga pembelajaran, penyampaian materi, kemudian saya juga lihat tadi PowerPoint-nya menarik. Namun dari kegiatan pembelajaran tadi itu menurut Ibu sudah sesuai belum dengan RPP yang Ibu susun sebelum pembelajaran? Atau ada yang tertinggal atau sudah sesuai tapi belum maksimal kira-kira? Kayak belum maksimal. Belum maksimal, tapi kalau untuk urutannya sudah Bu ya? Sudah, urutannya Oke. sudah. Saya juga tadi melihat sih RPP yang Ibu Zauna lihat susunannya, sistematisnya sudah berjalan semua, ada penyampaian materi, ada diskusi kelompok Ya, Ibu ya, diskusi kemudian ada tanya jawab, ada siswa mempresentasikan, Iya. evaluasinya mengerjakan tugas, namun terhalang oleh waktu istirahat, Iya, ya. maka anak ada yang sudah selesai dan ada yang belum tadi ya. Oke, nah yang belum maksimalnya itu yang bagian mana Bu? Dalam menyampaikan materi, Menyampaikan tadi kan materi. Bapak lihat sendiri Mhm. menggunakan PPT, kemudian pada saat menampilkan video pembelajaran Ya betul. itu suaranya kurang maksimal keluarnya, jadi anak-anak tuh terlalu mendengar apa yang disampaikan oleh video tersebut. Oke, dari identifikasi tadi kita mengidentifikasi bahwa dari PowerPoint yang Ibu buat tadi berupa tampilan gambar, teks materi, ada video di atasnya. Iya, ada video. Dan videonya, suara video itu kurang terdengar Iya, oleh kurang siswa. terdengar. Jadi menurut Ibu bagaimana nih ke depannya supaya bisa mensiasati atau menutupi kekurangan yang tadi itu, bagaimana kira-kira? Untuk kedepannya perlu tambahan sound kayak speaker gitu, Ya. biar suaranya tuh lebih maksimal. Jadi diperlukan tambahan pengeras suara Bu ya, Iya, pengeras atau suara. speaker supaya suara dari video itu lebih jelas dan lebih kuat terdengar oleh siswa, sehingga menambah juga itu fokus anak itu Bu. Karena anak tadi agak gimana mau fokus mau lihat atau fokus mendengarkan gitu, karena tidak semua anak itu memiliki ya kemampuan audiovisual. Iya. Ada yang memang dia lebih jelas dengan ketika
mendengarkan saja audio. Ketika audionya tadi suaranya kurang begitu jelas ya tentunya dia dalam menerima materi juga kurang maksimal ya. Oke, kemudian kira-kira Bu, tadi sudah ya teknis atau peralatan ya yang kurang. Kemudian menurut Ibu apalagi nih kira-kira nih di dalam pembelajaran tadi yang kira-kira yang bisa Ibu tingkatkan selain tadi yang sudah Ibu laksanakan ketika menemui materi atau pembelajaran yang sejenis atau yang sudah Ibu pikirkan tapi Ibu belum berani melakukan itu, kira-kira yang bagian mana itu? Sebenarnya tadi kan karena anak-anak kurang fokus, tapi Iya. saya menampilkan sejenis permainan Permainan ya di game, sana, karena ya. anak hobi bermain Iya, Bu ya. bermain. Ah. Terus apa namanya game dengan berhubung dengan ekosistem kan? Ya. Jadi gamenya tentang kayak elang, tikus gitu. Oh, jadi anak bermain peran. Iya, bermain peran. Oke, terus anak bermain peran misalnya anak dibagi yang Iya, ada yang menjadi tikus, ada yang elang, menjadi elang, kemudian ada yang ular, menjadi dan produsennya. sebagainya gitu. Iya. jadi seperti rantai makanan, Ah, game rantai iya, makanan Bu, benar. ya. Jadi nanti di situ ketika ularnya lebih banyak, maka tikus lebih sedikit. Apa yang terjadi gitu kan? Iya. Ketika tikus ularnya sedikit, ularnya sedikit, maka tikus akan menjadi lebih banyak dan elang akan kekurangan sumber makanan. Jadi dari permainan itu, bermain peran, anak nanti bisa menganalisis Bu, ya. Iya. Bagus itu Bu. Mengapa nggak dilakukan itu Itu sebenarnya? rencananya, Pak. Oke. Nah, rancangan, namanya juga rancangan kan. Tapi setelah melakukan pembelajaran tadi akhirnya terpikir Bu ya. Iya, terpikir oh coba diterapkan seperti ini tadi. Karena kendala waktu juga Iya, kan, iya, kita betul. istirahatnya itu cepat, jadi kurang maksimal. Jadi pada hakikatnya sebenarnya anak itu memang dia memiliki karakter yang lebih bermain. Iya. Jadi memang belajar sambil bermain itu yang terkadang malah mengasihkan oleh anak, bahkan anak lebih mudah menangkap informasi atau materi sebenarnya Bu. Jadi setelah kita melakukan ini tanya jawab supervisi itu akhirnya baru muncul Bu ya. Baru muncul. Kalau ditambahkan tadi lebih bermakna lagi nih pembelajaran, lebih seru lagi nih karena masuk ke jadi itu memang tanpa kita sadari ide-ide gagasan itu akan muncul ketika kita mau melakukan sebuah refleksi sebenarnya. Jadi pada keseluruhan juga menurut saya ya tadi apa yang disampaikan Ibu Zauna itu memang sesuai dengan apa yang saya lihat dan saya observasi Bu. Kemudian dari sini juga saya lihat Ibu Zauna tadi memancing siswa dalam gelar profesi ada, kemudian penyajian gambar dan pertanyaan dapat memancing siswa berbicara dengan menunjukkan gambar di PowerPoint seperti apa tadi, membuang sampah, menebang pohon ya. Akhirnya anak berebut untuk menyampaikan. Sebenarnya udah bagus interaksinya, udah ada, itu yang saya amati Bu. Secara keseluruhan ya saya juga sangat bangga dan mendukung penuh apa yang Ibu Zauna sampaikan tadi, khususnya dalam meningkatkan pembelajaran berikutnya. Nah, ini kan tadi sudah ada nih rencana-rencana nih. Kemudian besok Ibu ada pertemuan lagi dengan anak-anak menggunakan media seperti video. Besok Ya, nggak ada lagi. besok nggak ada. Minggu depan ada ya? Ya, minggu depan. Minggu depan ada. Jadi berarti minggu depan Ibu Zauna baru akan mensiasati kekurangan pembelajaran Iya, tadi, minggu depan. seperti penggunaan pengeras suara ya. Oke, baik Ibu Zauna. Dan jadi dari rencana tadi kira-kira mulainya minggu depan. Kemudian dukungan Bu Zauna membutuhkan dukungan siapa saja di dalam kegiatan ini? Dukungan dari siapa saja yang diperlukan? Apakah dari kepala sekolah, teman sejawat, dari siapa saja yang Bu Zauna kira-kira butuhkan dukungan tersebut? Dari kepala sekolah. Dari kepala sekolah tentunya Bu ya, Iya. supaya kepala sekolah mengetahui. Tapi pengeras suaranya sudah ada di sekolah? Sudah ada. Sudah ada. Nanti tinggal lagi Ibu Iya. mengkoordinasikan, meminta izin dengan kepala sekolah. Kemudian itu sudah ada Bu ya. Kemudian baik, sekarang dalam sesi terakhir ini saya ingin Bu Zauna lah menceritakan pengalaman secara singkat
apa yang sudah didapatkan dari 3 tahapan kegiatan supervisi akademis ini, mulai dari pasca observasi, kegiatan observasi dan kegiatan yang kita lakukan ini pasca observasi, dari pra, observ dan pasca ini. Apa yang Ibu dapatkan dari kegiatan yang sudah kita lakukan ini? Ya, apa namanya, yang saya dapatkan itu perhatian lah ya. Ketika kita mengajar, ada yang menilai, oh ternyata ini yang kurang, ini makanya di depan kan harus begini gitu, sebagai refleksi begitu lah. Teman mencari solusi apa masalah yang ada di dalam kelas. Jadi itu Ibu ya yang dapatkan, akhirnya seperti lebih punya teman-teman yang mendukung ya. Jadi kita selama ini takut sudah maksimal nih, padahal dengan adanya supervisi, dengan adanya percakapan ini, kita tahu sebenarnya masih ada yang masih bisa kita dimaksimalkan di dalam diri kita tuh ya. Kita sih berasanya sudah maksimal nih, padahal kalau kita berbicara masih banyak nih yang bisa, potensi yang di dalam diri kita ini bisa dimaksimalkan. Dan saya juga melihat Ibu Zauna merupakan guru yang aktif, yang mempunyai profesional lah. Dan saya juga yakin bahwa Ibu Zauna bisa mengembangkan kemampuan dan potensi yang dimiliki Ibu Zauna secara maksimal. Nah, mungkin itu saja Ibu Zauna, dan tentunya saya kemarin saya menyampaikan bahwa buku pembelajaran inovatif kemarin ya, itu sudah ada Bu saya bawa. Jadi untuk minggu depan silakan Ibu Zauna dalam menyusun RPP lihat dulu di buku yang saya bawa tadi, tentang pembelajaran, ada metodenya, strategi mana yang sesuai untuk anak sekolah dasar. Itu ada Bu ya. Jadi silakan mana yang sesuai lah menurut Ibu Zauna, silakan susun RPP-nya. Dan ini tentunya nih setelah kegiatan pembelajaran Ibu Zauna minggu depan, saya menginginkan Ibu Zauna cerita dengan saya nih. Ada nggak perubahannya dengan yang saya pembelajaran yang dilakukan tadi itu? Ada, apakah sudah anak-anak lebih antusias, anak-anak lebih termotivasi, materi lebih mudah tersampaikan karena ada pengeras suara, dan pembelajaran lebih seperti apa dengan model dan metode yang Ibu Zauna pelajari. Mungkin itu saja Ibu Zauna, dan semangat, semoga sukses ke depannya dan jangan menyerah. Tetap semangat, itu aja. Terima kasih Bu Zauna ya. Baik, terima kasih. Itulah rangkaian kegiatan coaching atau pasca observasi yang saya lakukan terhadap Ibu Zauna Rahayu yang telah saya lakukan observasi. Baik kepada Bapak pengajar praktik Bapak Happy Kurniadi untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan yang telah saya lakukan. Silakan Pak Happy. Terima kasih Bapak Tri Kusanto yang sudah memberikan waktu untuk memberikan tanggapan tentang kegiatan posisi yang sudah dia lakukan beberapa hari ini, yang mana dalam kegiatan supervisi akademis ini terdiri dari kegiatan observasi dan observasi, yang mana setelah saya melihat video yang sudah dikirim oleh Bapak ini, di sana saya melihat bahwasanya dalam kegiatan supervisi akademis ini sudah memenuhi kompetensi dalam coachingnya. Karena dalam coaching ini sudah terdapat kehadiran penuh, lalu pertanyaan bobot seperti yang sudah saya saksikan barusan, dan sudah dapat mengembangkan kemampuan yang diharapkan dari coachingnya. Samping itu juga dalam kegiatan ini tadi saya sudah melihat sudah muncul alur tanya, mana di sini dalam kegiatan ini tadi sudah terdapat tujuannya, terus identifikasinya, terus rencana yang lanjut ke depan seperti apa, dan sebagainya. Jadi harapan saya ke depannya nanti agar kegiatan ini dapat juga lebih dikembangkan lagi, lalu bisa dilakukan juga kegiatan seperti ini terhadap guru agar
guru-guru lain juga dapat merasakan dan mengembangkan kemampuan yang ada. Untuk kesimpulannya secara keseluruhan sudah bagus sekali dan sudah dilakukan oleh Bapak Inisiator dalam kegiatan diskusi administrasi. Mungkin itu saja dari saya selaku pengajar praktik dari Bapak. Terima kasih Pak Edi Kurniadi atas tanggapan, saran terhadap saya sebagai calon guru penggerak, dan saya selaku CGP tentunya berusaha melakukan apa yang disampaikan oleh Bapak Happy, yaitu dengan membagikan praktik-praktik baik khususnya kepada guru-guru atau rekan sejawat yang ada di sekolah saya. Dan sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Happy Kurniadi sebagai pengajar praktik yang telah berkenan hadir dan menyempatkan waktu dalam kegiatan pasca observasi Bapak. Dan sekali lagi juga kepada Ibu Zauna saya ucapkan juga terima kasih atas kegiatan yang telah kita lakukan beberapa hari ini, Bu. Semoga dengan kegiatan yang kita lakukan bersama ini membawa pengaruh dan budaya positif yang baik untuk kita dan secara umum untuk keseluruhan ke sekolah kita, dan intinya selalu tetap semangat. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.